Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hai semuanya, selamat datang di podcast sejarah seru-seruan. Aku Rahmawati. Dan aku Syahira. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang super penting, yaitu gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan ke seluruh negeri. Tapi tenang, kita bukan ceramah ya, tapi kita bawainnya dengan gaya santai aja, kayak ngobrol di warung kopi. Bukan ngobrol sambil ngopi doang, tapi mikirin juga, loh kok proklamasi gak trending di Twitter ya waktu itu. Ya iyalah Ira, tahun 1945 yang ada juga cuma surat kabar dan radio. Yuk kita mulai dari awal dulu. Yuk. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 di Jalan Penganggasan Timur nomor 56 di Jakarta. Tapi waktu itu belum banyak orang tahu. Ya wajar, gak ada live streaming, gak ada push notifikasi. Coba bayangin, sekarang mah tinggal update story, Merdeka, langsung tuh viral. Nah, makanya penyebaran waktu itu butuh perjuangan. Benar dari mulut ke mulut, dari kampung ke kampung. Salah satu cara utama waktu itu ya, lewat radio ada siaran dari Hosok Koyoku yang akhirnya dipakai untuk umumkan proklamasi. Dan kemudian muncul Radio Republik Indonesia atau RRI pada tanggal 11 September 1945. Tapi sebelum itu ada juga tokoh kayak Syahrudin yang nyebarin naskah proklamasi lewat siaran radio. Keren sih kayak influencer zaman dulu, tapi pakai gelombang radio. Dan jangan lupakan koran seperti Soera Asia dari Surabaya yang juga memuat teks proklamasi. Ceritanya begini, bayangin kamu jadi rakyat tahun 1945. Kubu kata Pak RT, Indonesia udah merdeka. Terus langsung jadi seperti jadi bendera, semangatnya luar biasa. Ada juga cerita tentang pemuda yang naik sepeda keliling desa, bawa teks proklamasi hasil saingan tangan. Kalau sekarang mah naik motor, tinggal nyedel speaker Indonesia Merdeka, langsung viral tuh. Tapi ya ada tantangan besar juga, tentara Jepang masih banyak dan gak semua terima kalau Indonesia udah merdeka. Ada yang minta radio, ada yang larang rakyat menyebarin info, belum lagi komunikasi antar pulau, mana ada sinyal 4G. Makanya ada daerah-daerah di luar Jawa yang baru tahu berita proklamasi beberapa hari, bahkan minggu setelahnya. Salut sih, mereka nggak cuma memperjuangkan kemerdekaan, tapi juga memperjuangkan penyebaran infonya. Dan sekarang kita tinggal klik, semua bisa tahu. Tapi dulu setiap kabar kemerdekaan itu disebarkan, semangat, harapan, dan cinta tanah air. Keren banget. Kita yang hidup di zaman serba instan ini harus belajar menghargai perjuangan mereka. Ini dia obrolan kita hari ini. Semoga kamu lebih bisa mengerti dan lebih memahami sejarah ya. Dan jangan lupa, walaupun sekarang zamannya beda, semangat kemerdekaan tetap harus hidup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Merdeka!